Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita setiap harinya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Apa kabar sahabat MDM semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang akhlakul karimah. Pada hari ini kita akan mengulang kembali apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu tentang akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berakhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama, Allah sebagai Maha Pencipta. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, Allah Maha Pemberi. Allah telah memberikan apa saja yang kita butuhkan sebelum kita meminta. Contohnya alat panca indera yang kita miliki, yang bisa kita gunakan hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Memudahkan. Dialah yang menciptakan udara yang bisa dengan mudah kita bernapas. Kemudian Dia menciptakan air yang berlimpah sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, Allah Maha Memuliakan. Allah jugalah yang memberikan kemuliaan kepada hambanya, yaitu manusia. Sehingga manusia disebut makhluk ciptaan yang paling mulia. Di antara akhlak terpuji kepada Allah, yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu ibadah dengan penuh ketulusan, semata-mata hanya untuk mengharap keridhaannya baik di dunia dan di akhirat. Amal itu ibarat jasad yang tidak bernyawa, sedangkan keikhlasan ibarat ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikamnya bahwa kita harus ikhlas dalam melakukan amal. Ikhlas sendiri maknanya adalah terlepas dari ikatan dan ketergantungan dengan apapun. Sehingga dalam beramal kita dituntut untuk menghilangkan sifat riya dan ujub. Oleh karena itu ada seorang ulama yang mengatakan, luruskan amalmu dengan ikhlas dan luruskan ikhlasmu dengan berlepas dari segala daya dan kekuatan. Yang kedua, taubat. Taubat adalah upaya untuk meninggalkan perbuatan dosa dengan diiringi keinginan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ulama mengatakan cara bertaubat ada 3. Yang pertama, berhenti melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan di masa lalu. Dan yang ketiga, bercita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terbuka menerima taubat hambanya meski dosanya sebanyak buih di lautan. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Ya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya masih belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan. Kemudian yang keempat, bersyukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Seandainya air laut dijadikan tinta dan ranting pohon dijadikan pena untuk menulis semua nikmat yang Allah berikan, niscaya air laut tersebut akan kering. Di dalam surah An-Nasr, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari situ kita
dapat pahami bahwasanya dalam mensyukuri nikmat Allah dapat kita lakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatmu. Dan sebaliknya apabila kita tidak bersyukur, mengingkari nikmat yang Allah berikan, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Yang keempat yaitu sabar. Arti sabar adalah menerima segala sesuatu dengan sepenuh hati dan mampu bertahan dalam kondisi sulit. Pada hakikatnya sabar merupakan sikap seorang hamba untuk bisa menahan emosi, keinginan maupun hal-hal lain tentang ujian hidup ini. Seorang hamba tidak akan mengeluh ketika dihadapkan dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Yang kelima, tawakal. Tawakal adalah berserah diri atau pasrah. Allah adalah zat yang maha kuasa dan maha mengetahui akan segala sesuatu hal yang terkait dengan makhluknya. Berserah diri adalah adab atau akhlak terpuji kepada Allah yang harus dilakukan oleh seorang hamba, mengingat bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara beberapa akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dikaruniainya akhlak terpuji tersebut. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengamalkan apa-apa yang menjadi bagian dari akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.